kotornya itu sampai 7,5 ml. Jadi setiap 5 jam itu 7,5. Ya itu tergantung seseorang ya, karena berbeda-beda. Jadi kalau misalkan 10 jam aja sudah sampai 15 ml. Bayangin. Dan ini tuh bisa, kalau daya tahannya itu ya bisa dikatakan sampai 12 jam. Jadi ini tuh daya tahannya benar-benar oke banget. Hai, ketemu lagi dengan aku Destria Nuna. Di video kali ini saya akan membahas pengalaman saya ya memakai menstrual cup dari Diva Cup. Dan sebelumnya saya mau say hello buat semua teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Dan kamu yang baru saja mungkin lihat video ini, mungkin lagi cari-cari menstrual cup, kamu harus saksikan video ini sampai selesai. Dan saya akan sharing buat teman-teman semua ya, apa sih kelebihan dan kekurangan menstrual cup. Ini pengalaman pribadi saya. Mungkin setiap pengalaman seseorang itu berbeda-beda. Jadi kalau kamu udah lihat video aku yang kemarin tentang saya membeli menstrual cup yang saya pesen langsung dari Kanada ya. Ya sebenarnya menstrual cupnya itu dari Kanada, cuma shipmentnya itu memang ya dari website online dan dikirim ke Hong Kong. Dan ya pasti sudah ada koneksinya, jadi shipmentnya itu ada penerimanya di Hong Kong ya. Dan mungkin memang udah bekerja sama, tapi di Hong Kong sendiri itu Diva Cup ini sangat bukan sangat susah. Ada sih menstrual cup, cuma tidak merek ini, jadi ada brand lain gitu kan. Dan di sini tuh opsinya sangat sedikit. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan Diva Cup? Jadi pertama saya akan membicarakan tentang kelebihannya Diva Cup, dan ini pengalaman pribadi saya sendiri ya. Dan pertama itu dari harga ya. Memang harganya itu mahal ya. Ya kalau dihitung-hitung memang mahal, tapi dengan harga 310 maupun 345, dan ini tuh bisa dipakai selama lebih dari 10 tahun. Jadi bayangin kalau tiap bulan kita menstruasi, dan tiap bulan itu menghabiskan mungkin ya tergantung ya masing-masing. Kalau saya sendiri biasanya itu sampai 3-4 hari. Jadi satu hari itu bisa ganti napkin itu bisa ganti mungkin sampai 3 kali, mungkin lebih. Biasanya dari pagi sampai siang udah ganti lagi, terus sore gitu udah ganti lagi, mau tidur terus sampai mungkin kalau mau tidur juga ganti lagi. Karena apa? Mungkin menstruasi seseorang itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin dia itu mengeluarkan darah kotor sedikit, mungkin ada yang banyak gitu. Terus ya mungkin tergantung itu juga sih. Dan itu pertama, yaitu harganya memang itu memang mahal. Cuma kalau dihitung-hitung bisa dipakai sampai 10 tahun. Jadi bayangin bisa menghemat berapa ribu ya, berapa ratus ribu, atau mungkin udah berapa juta. Misalkan satu pak itu harganya kurang tahu saya juga. Mungkin kalau di Hong Kong sendiri harganya itu sampai 50 ya, 50 atau 40 sekian tergantung brandnya itu. Dan itu dikalikan sampai 12 per tahunnya, itu kan 12 bulan. Jadi kalau misalkan satu bulan menghabiskan 40, tinggal ngaliin 1 tahun itu berapa. Terus dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan ini bisa dipakai sampai 10 tahun. Jadi bayangin berapa yang kamu hemat untuk membeli napkin ya. Jadi ini sangat ekonomis ya.
ekonomis buat kantong karena bisa dipakai sampai lama. Terus kedua itu eco green. Jadi bayangin kita pakai itu, jadi sampah itu aku sampai segini ya, sampai umur sekian saya masih memakai itu bukan menstrual cup, saya masih memakai yang pembalut ya. Jadi bayangin berapa sampah yang saya hasilkan selama beberapa puluh tahun. Dan napkin itu ya susah diurai ya. Jadi itu eco green, jadi bisa sedikit ibarat kata kita itu gimana ya, kita itu ada aksi untuk menyelamatkan bumi kita jadi dari penumpukan sampah. Dan yang ini sangat menarik sekali, yaitu daya tahannya. Daya tahannya itu, ini pengalaman pribadi saya itu saya udah pernah, pertama datang terus beberapa hari kemudian saya menstruasi, dan saya itu melihat karena di sini tuh ada itu ya, measure-nya ya. Jadi berapa mililiter gitu udah ada di sini, ada garis-garisnya, pokoknya di sini tuh ada, kurang jelas memang. Nah, ini tuh saya itu lihat sore karena saya kedatangan tamu, datang bulan itu sore. Terus sore sekitar ya pokoknya itu dalam 5 jam saya itu cabut ya menstrual cup ini, dan itu darah kotornya itu sampai 7,5 ml. Jadi setiap 5 jam itu 7,5. Ya itu tergantung seseorang ya, karena berbeda-beda. Jadi kalau misalkan 10 jam aja sudah sampai 15 ml. Bayangin. Dan ini tuh bisa, kalau daya tahannya itu ya bisa dikatakan sampai 12 jam. Jadi ini tuh daya tahannya benar-benar oke banget, karena tidak harus selalu mengganti pembalut ya. Jadi kalau pakai ini bisa sampai tahan 12 jam, dan itu benar-benar wow. Nggak ada kan kalau pembalut sampai 12 jam, karena pembalut itu kalau dipakai sering itu ya, sering risih karena lembab. Terus mungkin juga ada orang yang merasa iritasi gara-gara kelembapannya, gatal-gatal di sekitar area kewanitaan. Jadi harus sering-sering ganti pembalut. Tapi kalau pakai ini sampai tahan 12 jam. Tapi saya itu kemarin itu uji coba ya. Saya pengen tahu seberapa deres menstruasi saya. Jadi saya itu setiap 5 jam saya itu coba buka, dan saya itu lihat berapa takarannya ya darah kotor saya. Dan setelah itu dibuang di itu ya, di kloset. Terus habis itu bisa dimasukkan kembali, dan pertama harus cuci tangan terlebih dahulu, karena sebelum mengambil, tangan kita juga harus bersih ya. Yaitu daya serapnya itu 12 jam itu anti bocor. Dan kalau pakai pembalut biasanya bencinya itu apa? Kalau tidur itu pasti sering bocor, dan saya itu selalu ganti spray setiap malam kalau misalkan saya itu datang bulan. Ya itu ketiga saya ya, kelebihan dari menstrual cup, yaitu anti bocor dan bisa tahan sampai 12 jam pemakaian. Wow. Dan keempat, serasa tidak pakai apa-apa. Karena itu ya, kalau karena ini kan dimasukkan ke dalam, jadi itu rasanya itu tidak pernah merasa kalau saya sendiri itu lagi datang bulan. Jadi itu kayak bebas beraktivitas, dan tidak merasakan apa-apa. Jadi kayak lupa kalau lagi menstruasi. Dan itu keempat ya, poin keempat. Dan harga seimbang, tapi harga seimbang lah sama kelebihannya ya. Jadi ini sangat
wow gitu kan. Jadi biarpun mengeluarkan merogoh kocek mahal, tapi ini benar-benar worth it. Dan poin keempat itu bisa melakukan aktivitas air. Jadi kalau misalkan kamu suka olahraga swimming ya, jadi kamu meskipun menstruasi, dia itu nggak bakal leaking ya, nggak bakal bocor atau wah kolam renangnya jadi kolam darah. Oh, itu nggak bakal terjadi karena ini itu seal banget. Jadi saya udah pernah coba masuk ke air dan tidak ada apa-apa, dan benar-benar itu sangat wow. Dan ya itu poin-poin yang merasa bagi saya itu sangat nilai plus ya dari menstrual cup ini. Dan itu semua poin-poin yang mungkin kelebihan dari menstrual cup. Dan sekarang itu saya akan bahas kekurangannya. Ya, kekurangannya ini waktu kekurangannya itu dari, karena ini pengalaman saya pertama kali pakai ya. Jadi itu pemakaiannya itu susah. Pemakaiannya susah mungkin karena saya belum terbiasa. Karena ini kan harus dimasukin ke dalam itu kan, ke dalam ke dalam kewanitaan, dalam organ kewanitaan ya. Jadi size-nya itu segini. Lihat. Dan ini tuh harus dimasukin ke dalam. Jadi itu bukan kekurangan sih, mungkin karena saya belum terlalu lihai atau belum benar-benar terbiasa. Dan ya untuk pertama kali memang benar-benar susah. Jadi sampai lecet-lecet gitu ya. Dan ini tuh caranya itu bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam. Dan pertama itu saya lihat di buku panduan itu bisa dilipat seperti ini ya. Jadi seperti ini, terus dimasukkan ke dalam. Jadi kayak kayak bentuk U ya, kayak bentuk U terus dimasukkan ke dalam. Dan dalam tahap ini saya itu nggak bisa masuk-masuk, dan saya itu coba metode kedua dengan ini adalah bentuk sipho. Jadi itu ditekan ke dalam gini, terus dimasukin gini, terus dimasukkan ke dalam. Jadi dalam tahap pemasukan ini ke dalam organ kewanitaan kita itu harus rileks. Dan caranya itu melakukannya itu kakinya itu ditaruh di kloset ya, atau pokoknya di yang lebih tinggi, dan kita itu harus rileks dan masukkan. Jadi saya itu bolak-balik, nggak bolak-balik sih, mungkin ya bolak-balik juga sih, mungkin sampai 3-4 kali. Dan saya itu nyaman dengan posisi sipho. Jadi ini sangat mudah untuk dimasukkan. Dalam bentuk U itu saya sangat kesusahan karena kayaknya masih besar dan sangat susah dimasukkan. Dan pertama itu gimana ya, karena bolak-balik masukkan, karena nggak masuk sampai itu lecet ya, sampai perih gitu. Tapi karena saya itu hasratnya itu pengen karena sudah beli dan sudah niat untuk memakai menstrual cup ini. Dan kekurangannya itu dari Diva Cup ini, saya itu ambil yang size 2. Jadi itu size 2 itu ya besar. Jadi size-nya itu ada 3, size 0, 1, sama 2. Saya itu ambil size 3. Jadi di size ini saya itu merasa sangat kebesaran. Jadi pertama kali pakai itu serasa itu keluar gitu ya. Jadi kayak berasa kurang nyaman. Dan ininya itu pegangannya itu kayak stemnya itu kepanjangan. Ini udah aku potong. Dan ya dari size-nya itu kekurangannya itu bagi saya ini kebesaran ya. Mungkin lebih cocok itu kalau lebih pendek lagi. Tapi tergantung
masing-masing orang ya, katanya itu ada yang serviknya rendah, ada yang serviknya itu tinggi. Jadi mungkin kalau serviknya itu dia itu mempunyai servik yang tinggi, mungkin ini sangat cocok ya bagi mereka yang mempunyai servik tinggi. Tapi bagi saya ini servik saya itu mungkin rendah, jadi ini tuh kalau dimasukkan itu kayak berasa apa, ada yang ngeganjel gitu. Jadi saran saya kalau memakai Diva Cup, perhatikan untuk memilih size-nya. Jadi di sini saya mengakali dengan saya udah browsing dan ternyata itu steam ini kayak gunanya itu kalau misalkan dimasukkan ke dalam, kalau misalkan mau mengeluarkan itu sangat mudah dengan menarik ini. Tapi karena di poin ini saya itu merasa kebesaran, jadi saya putuskan untuk memotong semuanya ya, jadi tidak ada pegangannya. Nah itu saran dari ya, saya browsing dan ternyata bukan saya saja yang merasa kebesaran, dan beberapa orang pun juga merasakan hal yang sama dengan saya. Jadi saya itu memotong semuanya ya. Setelah saya potong itu tidak merasakan apa-apa. Pertama saya belum tahu, terus saya itu melihat ya, jadi pertama itu saya akalin ini kan bagian luarnya, jadi saya itu gini balik, jadi itu bagian luar di dalam, bagian dalam itu di luar. Jadi saya itu pertama itu memakai seperti ini karena saya itu belum berani memotong semua stemnya ya, karena takutnya itu nanti masuk ke dalam dan nggak bisa diambil. Dan ternyata itu setelah saya baca dan saya itu mengetahui kalau misalkan ini tuh nggak bakal bisa masuk ke dalam karena bagian leher sampai ke dalam itu, bagian leher rahim kita itu kan kecil, jadi ini nggak bakal masuk ke dalam. Jadi pertama itu saya takut kalau saya potong terus saya nggak bisa mengeluarkan, dan itu sangat trouble bagi saya. Dan setelah saya googling dan saya searching, saya browsing, saya banyak membaca tentang ulasan teman-teman yang sudah pakai Diva Cup. Ternyata itu ekspektasi saya itu yang kayak wow, nanti kalau nggak bisa dikeluarin gimana gitu. Ternyata itu saya sangat salah, dan saya setelah itu saya memotong semuanya. Jadi di sini tuh nggak ada ininya ya, nggak ada ininya. Jadi saya akan mencoba memotong semuanya. Dan itu kekurangannya dari Diva Cup ya, dari Diva Cup. Dan mungkin ini bukan kekurangan sih, karena ini dari pribadi masing-masing ya, karena setiap orang itu berbeda dan mempunyai anatomi. Ya bener, anatominya itu sama, cuma bagiannya ada yang kayak serviknya ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Tapi buat saya itu ini size-nya itu menurut saya kebesaran buat saya. Kalau misalkan teman-teman mau beli, jadi harus searching itu ya, tingginya itu berapa, terus lebar diameternya itu berapa, jadi bisa mengira-ngira mengambil menstrual cup yang sangat cocok bagi tubuh kalian. Jadi ini pengalaman saya ya, dan ini review saya tentang Diva Cup. Jadi gimana teman-teman, tertarik atau enggak pengen nyoba nggak pakai menstrual cup? Jadi teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya yang saya pengalaman saya membeli Diva Cup ya dari YesStyle. Kamu bisa lihat di galeri video saya. Dan cukup sekian pengalaman saya menggunakan Diva Cup, dan itu kelebihan dan kekurangan Diva Cup menurut saya ya. Dan semoga review dan pengalaman saya ini berguna buat teman-teman yang mau memakai atau pengen tahu info tentang menstrual cup. Jadi ini bisa
jadi opsi buat teman-teman untuk menentukan menstrual cup yang cocok buat teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa share video ini kalau misalkan video ini sangat bermanfaat. Dan see you next time. Bye.